Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mana masih memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih bisa berjumpa kembali di Fawas Channel. Salawat dan salam selalu kita panjatkan kepada Nabi besar junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga dan juga kepada seluruh sahabat beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Berjumpa lagi kita di Fawas Channel. Semoga saudaraku semua dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan masih menjalankan ibadah puasa dengan segala keutamaannya. Dan tak lupa juga, semoga saudaraku semua selalu dalam lindungan Allah, dilapangkan rezeki, dan dipanjangkan umur untuk dapat menyelesaikan ibadah puasa ini dan berjumpa dengan Ramadan selanjutnya. Telah diketahui bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang agung, musim yang berkah, dibukanya pintu-pintu surga dan ditutupnya pintu-pintu neraka, dan setan-setan pun dibelenggu. Banyak pahala bagi orang yang mau melaksanakan ketaatan seperti membaca Al-Quran dan memahami maknanya, sholat malam, tasbih dan istighfar, maka merekalah orang-orang yang menang dan beruntung. Namun, di sana ada golongan manusia yang sebaliknya, menyia-nyiakan waktu mereka untuk sekedar mengobrol, ghibah, namimah, akhlak yang buruk, dan bermalas-malasan dari ketaatan. Merekalah orang-orang yang merugi di bulan yang agung ini. Berikut beberapa golongan orang yang merugi dalam bulan Ramadan. Yang pertama yaitu orang yang berpuasa tidak dengan iman dan ihtisab. Mereka yang berpuasa karena riya atau hanya mengikuti kebiasaan. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa karena iman dan ihtisaban, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 38. Mafhum mukhalafah dari hadis ini bahwa siapa yang berpuasa bukan karena iman dan ihtisab, maka tidak diampuni dosa-dosanya yang lalu. Jika seseorang tidak diampuni lantaran bulan Ramadan, kapan dia akan diampuni? Yang kedua yaitu mereka yang meninggalkan sholat. Mereka yang meninggalkan sholat malam karena malas dan merasa berat untuk menjalankan ketaatan. Mereka menyia-nyiakan kesempatan untuk diampuni dosa-dosanya di bulan Ramadan. Bagaimana tidak? Mereka menyia-nyiakan waktu yang paling afdol jika mereka tidak memanfaatkan waktunya di bulan Ramadan. Maka kapan lagi ada musim kebaikan yang mana dilipatkannya derajat dan pahala. Yang ketiga yaitu mereka yang senantiasa berakhlak buruk. Puasa mereka tidak mencegahnya dari melakukan hal-hal yang diharamkan. Dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, namun malah mengerjakannya, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang dia tahan. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 5710. Yang keempat yaitu mereka yang menyia-nyiakan waktu.
Mereka yang menyia-nyiakan waktu di bulan mulia ini untuk tidur dan kelalaian, berleha-leha, mendengarkan musik, menonton yang dimurkai Rabb pemilik langit dan bumi, merekalah yang rugi di bulan Ramadan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, betapa banyak orang yang berpuasa hanya mendapatkan haus dan lapar, dan betapa banyak orang yang sholat malamnya hanya begadang saja. Hadis riwayat Ahmad nomor 8843. Bukankah seluruh amalan itu hanya akan ditimbang jika diketahui? Allah berfirman, janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak tahu. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati akan dimintai pertanggungjawabannya. Quran Surat Al-Isra ayat 36. Yang kelima yaitu mereka yang sengaja membatalkan puasa. Mereka yang merusak puasanya dengan sengaja membuatnya batal seperti jima, makan dan minum, istimna, atau perusak pahala puasa seperti dusta, ghibah, namimah, hasad, mengejek, menghina, dan berkata kotor. Itu semua disebabkan oleh lemahnya iman dan kurangnya dekat kepada Allah. Yang keenam yaitu mereka yang kikir dengan hartanya. Mereka yang kikir dengan hartanya untuk infak di jalan Allah, tidak memberikan makanan pada yang lapar, tidak memberikan buka puasa, tidak memberikan pakaian orang yang tidak punya pakaian, tidak ikut beramal baik. Allah berfirman, ingatlah, kamu ini orang-orang yang diajak untuk menafkahkan hartamu di jalan Allah, maka di antara kamu ada yang kikir. Dan siapa yang kikir, sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang maha kaya, sedangkan kamulah orang-orang yang berharap kepadanya. Jika kamu berpaling, niscaya dia akan mengganti kamu dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan seperti kamu. Quran Surat Muhammad ayat 38. Merekalah kaum yang merugi disebabkan mereka tidak memanfaatkan waktu-waktu mereka dan tidak bersegera kepada ridha Allah. Semua itu dilarang. Hendaknya mereka sadar bahwa kelalaian mereka terhadap waktu akan dimintai pertanggungjawaban. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah suatu kaum bermajelis yang tidak disebut nama Allah di dalamnya dan tidak berselawat atas Nabi, kecuali penyesalan di atas mereka. Jika dia berkehendak, dia pasti menyiksanya. Jika dia berkehendak, dia mengampuninya. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 3380. Betapa banyak manusia terlewatkan dengan kesempatan ini. Maka hendaklah kita berdoa kepada Allah agar amal-amal kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah. Bertakwalah kepada Allah dan jangan menyia-nyiakan waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Semoga apa yang kali ini saya sampaikan menjadi bermanfaat untuk kita semua dan terlebih kepada diri ini sendiri, dan semakin meningkatkan amal kita di bulan Ramadan sehingga kita bisa kembali suci dan menjadi hamba yang diampuni oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.